Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Afizatur Rahmi akan menjelaskan materi tentang badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Nah, kalian pasti pernah mendengar istilah PT, CV, firma, dan koperasi kan? Biasanya saat melintasi jalan raya di kota-kota besar, istilah-istilah tersebut sering terpampang di gedung-gedung seperti PT Pertamina, PT Telkom, CV Anugrah, dan lain-lain. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian di Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk kita bahas lebih dalam tentang konsep badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Simak videonya sampai selesai ya. Secara umum, badan usaha diartikan sebagai perusahaan atau gabungan dari beberapa perusahaan yang berdiri sendiri untuk mencari keuntungan atau laba. Karena tujuannya mencari keuntungan atau laba, maka badan usaha dalam perekonomian di Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Ciri-ciri badan usaha antara lain yaitu tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan modal, tenaga kerja, dan aktivitas operasional perusahaan yang dipimpin oleh seorang usahawan. Sementara fungsi badan usaha perekonomian di Indonesia ada dua, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Sedangkan untuk bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian di Indonesia ada tiga, yaitu badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang sebagian besarnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan dari dibentuknya BUMS ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secara optimal dalam pengembangan usaha serta modal usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ada beberapa ciri-ciri dari BUMS ini. Yang pertama, tujuan utama dari perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Yang kedua, modal berasal dari satu atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama. Yang ketiga, memiliki status hukum yang bertanggung jawab sesuai dengan kitab undang-undang hukum dagang. BUMS ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu badan usaha swasta perseorangan, badan usaha swasta persekutuan, perseroan terbatas, dan koperasi. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ciri khusus yang membedakan BUMN dari badan usaha lainnya yaitu dari sektor produksinya yang mencakup untuk kebutuhan masyarakat luas. Contohnya yaitu transportasi umum atau bidang usaha di bagian sumber daya alam. Awalnya BUMN ini dibentuk semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan. Namun, hal tersebut tentu sulit untuk dilakukan. Makanya, pemerintah merombak BUMN menjadi badan usaha yang tetap untuk kepentingan masyarakat, tapi dengan menghasilkan laba yang signifikan. Ciri-ciri dari BUMN yaitu yang pertama, seluruh atau sebagian besar modal merupakan milik negara.
Yang kedua, selain mencari keuntungan, BUMN juga melayani kepentingan umum. Yang ketiga, pengawasan BUMN dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, kekuasaan penuh berada di tangan pemerintah. Yang kelima, wewenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan berada di tangan pemerintah. Selanjutnya, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik itu dari dalam bentuk bank ataupun non-bank. Yang selanjutnya yaitu resiko dari BUMN tersebut ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan untuk bentuk-bentuk dari BUMN ini yang ada yaitu badan usaha milik negara perseroan dan badan usaha Perum. Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Bedanya, BUMD merupakan milik suatu daerah tertentu dan dipisah dari kekayaan daerah. Ciri-ciri dari BUMD yang pertama yaitu diatur berdasarkan usaha peraturan daerah. Yang kedua, modalnya bersumber dari kekayaan daerah seluruhnya. Yang ketiga, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Yang keempat, BUMD usahanya berada di tingkat provinsi. Yang kelima, berperan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keenam, dipimpin oleh Dewan Direksi, diatur berdasarkan peraturan daerah. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari BUMD, yaitu ada dua, yaitu Perumda dan Perusahaan Perseroan Daerah. Nah, kira-kira seperti itulah materi tentang konsep badan usaha dalam perekonomian di Indonesia. Mudah-mudahan materi tersebut dapat menjadi referensi belajarmu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.